Halo teman-teman, ya kita berjumpa lagi. Kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai sistem dispersi, khususnya di bidang farmasi. Ya, dalam kesempatan ini topik besarnya memang tentang sistem dispersi, di mana nanti akan kita bagi menjadi suspensi dan juga emosi, gitu ya. Nah, pertama saya ingin menanyakan sesuatu dengan teman-teman ya. Apakah kalian masih ingat materi di farmasi fisika khususnya terkait dengan sistem dispersi? Ya, mungkin dulu sempat dibahas di farmasi fisika bahwa ada loh sediaan di farmasi itu namanya suspensi. Ada juga emosi ya selain suspensi. Di pendahuluan sediaan cair saya juga sudah sempat menjelaskan tipis gitu ya tentang suspensi dan emosi. Ya, kali ini kita akan bahas lebih detail mengenai sistem dispersi, khususnya suspensi dan emosi. Nah, apa saja sih ruang lingkup bahasan dalam sistem dispersi kali ini di kuliah farmaseutika ini ya? Sebenarnya sistem dispersi itu ada banyak ya. Sediaan yang merupakan sistem dispersi itu ada cukup banyak ya, beberapa di antaranya suspensi, emulsi, kemudian gel, ada juga aerosol ya. Hanya saja dalam kesempatan ini akan kita batasi saja cukup suspensi dan emulsi. Gel itu juga merupakan sistem dispersi, cuma dia masuk dalam sediaan semi padat. Ya, kalau aerosol itu nanti ada lagi. Ya, akan kita bahas di kesempatan lainnya. Ya. Nah, pertama kita perlu memahami dahulu konsep antara molekul dan juga partikel. Ketika kita kemarin berbicara atau membahas tentang sediaan larutan, tentu kita memahami dengan benar bahwa ada solut dan juga solvent, di mana solut itu dia bisa berinteraksi dengan solventnya secara molekuler. Pada akhirnya nanti kita tidak akan melihat mana yang solut dan mana yang solvent. Berbeda dengan suatu sistem dispersi. Nah, ketika kita bicara tentang sistem dispersi, itu nanti ada istilah yang namanya medium disperse dan juga ada yang namanya fase terdisperse. Nah, di mana fase terdisperse ini dia tidak akan bisa bercampur secara molekuler atau tidak bisa berinteraksi secara molekuler dengan si medium disperse. Nah, kita perlu pahami dulu apa sih bedanya partikel dan juga molekul gitu. Nah, partikel sendiri itu biasanya merupakan suatu ukuran terkecil yang bisa dilihat, bisa juga dilihat, bisa juga enggak. Cuma itu diistilahkan sebagai bagian terkecil dari suatu material kita. Ya, misalnya kita punya serbuk, ya, kita punya suatu serbuk. Nah, di dalam satu serbuk itu ada butiran-butiran, ya, butiran-butiran. Setiap satu butiran itu biasa kita istilahkan sebagai suatu partikel. Nah, partikel itu berbeda dengan molekul, ya kan? Kenapa? Karena molekul itu merupakan unit terkecil dari suatu bahan kimia, dari suatu material, ya, di mana dia merupakan gabungan dari suatu atom-atom ya yang berinteraksi di situ. Nah, dalam hal suatu partikel itu, misalnya kita memiliki suatu partikel, partikel itu terdiri dari beberapa molekul, ya, molekul yang sama, mereka berinteraksi, kemudian mereka membentuk atau menggerombol atau mengalami agregasi, ya, atau menggumpal bersama-sama menjadi suatu sebuah partikel. Nah, dalam hal kita membuat suatu sediaan larutan, suatu partikel itu dia bisa berinteraksi dengan pelarut. Ya, jadi ada interaksi molekuler antara pelarut dan juga solut. Nah, dalam suatu sistem dispersi, partikel ini dia tidak bisa berinteraksi secara molekuler dengan si solvent, ya, dengan si medium dispersnya. Ya, dia hanya berinteraksi secara fisikal aja. Dalam artian di situ nanti dia tidak bisa bercampur membentuk suatu campuran yang homogen yang sudah tidak bisa kita bedakan lagi. Nah, untuk menunjukkan perbedaan partikel dan juga molekul, di sini ada suatu contoh ya. Berapa banyak molekul di dalam suatu partikel dengan bobot 1 nanogram ya. Nah, di sini diketahui bahwa
Zat aktif ibuprofen itu memiliki bobot molekul 206 ya, sehingga di sini kalau kita gunakan rumus ini kita bisa memperoleh bahwa setiap 1 nanogram partikel yang sebenarnya tidak bisa kita lihat ukurannya seberapa itu mengandung 2.923 miliar molekul ya, jadi cukup banyak ya, sehingga bisa dikatakan bahwa 2 triliun sekian ini hampir 3 triliun molekul ibuprofen akan membentuk suatu partikel ibuprofen dengan bobot 1 nanogram. Ya. Nah, mungkin sekian dulu pendahuluan saya mengenai sistem dispersi ya. Selanjutnya nanti kita akan mulai masuk ke subtopik yang cukup besar yaitu mengenai suspensi, di mana nanti kita akan membahas apa itu suspensi, kemudian eh, tentang syarat-syaratnya dan lain-lainnya. Gitu. Oke, terima kasih.